Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang kalau kita hitung pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang menurut saya sangat penting bagi kita yang terus berusaha untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga semangat berkorban. Al-muhafadzah ala ruhit tadhiyah, menjaga semangat berkorban. Berkorban dalam berjuang merupakan sebuah keniscayaan, apalagi yang kita perjuangkan adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperjuangkan kebatilan saja juga berkorban. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir pun berkorban dengan hartanya dalam rangka untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka untuk supaya kita ini tetap semangat dalam berjuang, yang perjuangan sangat identik dengan berkorban. Artinya semangat berjuang, ya semangat berkorban. Menjaga perjuangan berarti menjaga semangat untuk berkorban. Melalui media ini saya untuk mencoba mengajak kita semuanya untuk merenungkan 3 ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Yang kedua adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum. Baiklah, dari 3 ayat ini akan kita mencoba mengupas satu persatu. Ayat yang pertama adalah ayat yang kaitannya dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalangan dari agamanya. Ini ada kisahnya sebenarnya kalau dalam tafsir yang kita baca, baik di tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, diceritakan tentang satu keadaan yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ada gelombang, ya, gelombang murtad keluar daripada ajaran agama yang kemudian diteliti oleh para ulama, terutama ulama sirah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya murtadnya mereka ini dibagi menjadi 2. Ada 2 golongan, ya. Golongan kismun nabadha syari'ata kullaha wa kharaja anha. Satu golongan yang betul-betul menolak syariat semuanya dan keluar dari syariat. Jadi semuanya ajaran Islam itu ditolak, dibuang. Wa kismun, dan golongan yang lain nabadha wujub zakat. Mereka menolak kewajiban zakat, wa tarafa biwujubi ghairiha, tetapi tetap menerima kewajiban yang lainnya, mengakui kewajiban ibadah yang lainnya, zakat tidak. Dan mereka mengatakan nasumu wa nusolli wa la nuzakki, kami tetap berpuasa, kami tetap sholat, tetapi kami tidak mau membayar zakat. Ini terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, awal-awal menjadi khalifah. Maka disebutkan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, penjelasannya faqatala siddiqu jami'ahum, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, bersama sahabat-sahabat memerangi mereka semuanya dari 2 golongan, baik yang menolak syariat secara keseluruhan atau yang menolak kewajiban zakat saja.
Dan Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid pada mereka dengan tentara-tentara yang kemudian terjadilah pertempuran yang sebagaimana kita baca dalam sejarah. Nah, ini ayat ini mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Ada yang menafsirkan itu adalah kaum yang maksudkan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat. Ada juga yang mengatakan kaum itu adalah Ahlul Yaman, khususnya dari Al-Asy'ari, yang itu juga disampaikan oleh ulama sirah bahwasanya mereka datang dari Yaman bergabung dengan umat Islam, khususnya ya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mereka ini di tangan mereka ini banyak kemenangan-kemenangan yang diperoleh umat Islam, khususnya di tanah Irak. Makanya ada yang mengatakan ayat ini kaitannya dengan Ahlul Yaman. Ada juga yang mengatakan bahwasanya walaupun kejadiannya itu adalah bersifat khusus seperti itu, tetapi ayat ini sifatnya adalah umum, berlaku kepada siapapun, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang sifatnya nanti akan kita jelentrehkan insyaallah sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat. Pendapat yang ketiga ini tentunya sangat diterima oleh semuanya karena ini mencakup atau berkaitan dengan sebuah perjuangan. Baiklah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah sebutkan tentang satu kaum yang menggantikan mereka. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang pertama sifatnya itu adalah kaum ini Allah mencintai mereka, yuhibbuhum. Dan yang kedua adalah yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membuktikan, katakanlah kita ya kaum ini mudah-mudahan begitu, bahwasanya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Dikatakan bahwasanya mahabbatullah lil ibad, cintanya Allah kepada hambanya itu adalah in'amuhu alaihim bil ghufran, yaitu suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa ampunan. Jadi Allah memberikan ampunan itu menunjukkan Allah mencintai mereka. Ampunan Allah Subhanahu wa taala ini khususnya yang bisa kita ketahui nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, ya. Baru kita tahu kalau dosa-dosa kita itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allah berfirman, "Fa innallaha la yuhibbul kafirin," ya. Qala Allah taala, "Innallaha la yuhibbul kafirin," ai la yaghfiru lahum. Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir, artinya Allah tidak mengampuni dosa. Orang mukmin insya Allah diampuni dosanya. Ini menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian sifat yang selanjutnya bagi kaum itu nanti ada kaitannya dengan menjaga semangat berkorban ini, ya. Cinta yang yang sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah adalah yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal ayat nazalat fi wafdi Najran. Ini ada kaitannya dengan ayat yang satu ayat ada utusan dari orang-orang Nasrani Najran ketika mereka mengatakan anna madda'uhu fi Isa hubbun lillahi azza wa jalla. Bahwasanya apa yang mereka yakini tentang Isa itu adalah menunjukkan cintanya kepada Allah azza wa jalla. Ini dikatakan oleh Muhammad ibnu Ja'far ibnu Zubair. Wa qala Hasan ibnu Juraid, Al-Hasan ibnu Juraid, Imam Hasan dan Imam Ibnu Juraid beliau mengatakan ayat ini ada satu ayat, ya, bukan ayat yang kita sebutkan ini, yang kaitannya dengan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, karena dikaitkan antara ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni dengan ayat-ayat yang sedang kita bahas. Bahwasanya nazalat fi qaumin min ahlil kitab, turun untuk segolongan dari ahlul kitab yang mereka mengatakan nahnu ladzi nuhibbu rabbana, kamilah yang cinta Tuhan kami. Wa ruya annal muslimina qalu, dan diriwayatkan umat Islam membalas, ya, qalu ya Rasulullah, ya, diriwayatkan bahwasanya umat Islam mengatakan
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi inna la nuhibbu rabbana. Demi Allah kami cinta Tuhan kami. Anzalallahu azza wa jalla, maka diturunkanlah ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Qala Ibnu Arafah, al-mahabbatu indal Arab iradatu syai' ala qasdin lahu. Ini makna al-mahabbah ya. Mahabbah di kalangan orang Arab ini maknanya adalah iradatu syai', keinginan terhadap sesuatu, ala qasdin lahu, di atas maksud yang disengaja untuknya. Menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginan daripada sesuatu itu. Itu namanya al-mahabbah. Orang ya menginginkan seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang itu. Misalnya kalau ada orang yang kita cintai, apapun yang diperintahkan pasti akan kita. Wa qala al-Azhari mengatakan mahabbatullah mahabbatul abdi lillahi wa rasulihi ta'atuhu lahuma wattiba'uhu amra. Cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, itu artinya taatnya kepada Allah dan juga taatnya kepada Rasulnya serta mengikuti perintah keduanya. Hanya di sini disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Ini makna daripada yuhibbunahu maksudnya adalah mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian ya, ikhwah dan akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahal Ibnu Abdillah beliau mengatakan alamatu hubbillah hubbul Quran ya, alamatu hubbillah hubbul Quran ya. Tanda seseorang itu mencintai Allah, cintanya kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cintanya seseorang kepada Al-Quran itu adalah cintanya kepada Nabi sallallahu. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Dan tanda cintanya seseorang kepada Nabi adalah cinta sunnah ajarannya. Wa alamatu hubbillah hubbil Quran wa hubbin Nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah ya. Tanda seseorang itu cinta Allah, cinta Al-Quran dan cinta Nabi adalah, dan cinta Nabi, cinta sunnah itu adalah cinta akhir. Kalau seseorang berkata, wah saya cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Nabi, cinta sunnah, nah itu tandanya apa? Cinta akhirat. Kalau dia nggak cinta akhirat ya itu berarti hanya pengakuan saja, tetapi hakikatnya tidak. Wa alamatu hubbil akhirah ayyuhibba nafsahu. Tanda seseorang cinta akhirat itu mencintai dirinya. Bagaimana ini maksudnya ya? Akan ada penjelasan seterusnya ini. Wa alamatu hubbi nafsihi ayyubghidha ad-dunya. Tanda dia cinta kepada dirinya, dia itu tidak senang dengan dunia ini. Wa alamatu bughdid dunya alla ya'khudha minha illa zat wal bulghah. Dan tanda seseorang itu cinta tidak suka dengan dunia itu ya mengambil dunia ini hanya yang cukup untuk bekal saja, jadi tidak menumpuk-numpuk dunia. Nah, ini kalau dibutuhkan karena kaitannya kalau seseorang itu cinta kepada dirinya kan tidak mungkin dia akan membinasakan dirinya, dia akan menyelamatkan dirinya. Nah sementara keselamatan dirinya itu yang pasti nanti di akhirat bukan di dunia ini. Maka dia akan lebih mencintai akhirat. Sementara ada riwayat dari Abu Darda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah qala alal birri wat taqwa wat tawadu wa dhillati nafsi. Di tuhibbunallah ini dia alal birri wat taqwa wat tawadu wa dhillati nafsi. Ada amalan berupa kebaikan, ketakwaan, tawadu dan juga merendahkan, maksudnya tawadhu lah, tawadhu. Juga ada riwayat bahwasanya man arada ayyuhibbahullah fa alaihi bisidqil hadis wa adail amanah wa alla yurdi. Orang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah dia jujur, melaksanakan amanah dan tidak menyakiti tetangganya. Jadi itu adalah sifat satu kaum yang disebutkan dalam ayat yang menggantikan mereka yang keluar dari ajaran Islam ini, yaitu cinta Allah
Allah mencintai mereka dan mereka mencintai. Demikian juga apa sifatnya yang lain? Adzillatin 'alal mu'minin. Disebutkan makna adzillatin 'alal mu'minin ini adalah yar'afuna bil mu'minin wa yarhamunahum wa yalinuna lahum. Bersikap sangat lemah lembut ya dengan orang-orang mukmin, menyayangi mereka ya. Lin ini adalah lemah lembut baik berupa kata-kata ataupun ucapan, kata-kata ucapan, baik berupa kata-kata atau perbuatan. Jadi intinya sifatnya itu kepada orang mukmin itu bukan kasar ya, bukan marah-marah terhadap orang mukmin, tetapi sikapnya itu lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Sebaliknya, aizzatan 'alal kafirin, ya, terhadap orang-orang yang membenci Islam, membenci ajaran Islam, bahkan cenderung memusuhi ajaran Islam, apa? Wa yaghluduna 'alal kafirin wa yu'adu. Mereka bersikap tegas ya terhadap orang-orang kafir. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan adillatin 'alal mu'minin aizzatin 'alal kafirin ini adalah hum lil mu'minin kal walid lil walad wasayyid lil abad. Mereka ini terhadap orang mukmin seperti seorang ayah kepada anak, seperti seorang tuan kepada hambanya. Allah berfirman asyidda walal kufar ruhama bainahum. Al-Fatah ayat 29. Nah, ini sifat satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pejuang-pejuang yang seperti ini. Nah, seterusnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini adalah orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah ya. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, kalau kita kemudian mundur dan karena kita tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, berarti kita tidak layak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa terus berkorban, karena sekali lagi disampaikan bahwasanya jihad itu baik itu amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya pasti memerlukan pengorbanan. Kalau hanya jihad saja ngomong tetapi tidak pernah berkorban atau kendur pengorbanannya, nah ini berarti jangan-jangan kita ini akan digantikan oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah akan mendatangkan fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin jahidina fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi ini luar biasa. Ada riwayat dari Imam Ahmad sebagai penyemangat bagi kita semua. Beliau mengatakan haddatsana Affan, haddatsana Salam Abdul Mundir an Muhammad ibni Wasi' an Abdullah ibn Samit an Abi Dzarrin qala amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in amaroni bi hubbil masakin wad dunuwi minhum wa amaroni an angdura ila man huwa duni wala angduru ila man huwa fauqi wa amaroni an asila rahim wa in adbarat wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an wa amaroni an aqulal haqqa wa in kana murran wa amaroni alla akhafu fillahi laumata laim wa amaroni an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan amaroni khalili, kekasihku memerintahkan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan 7 hal, dengan 7 perintah. Amaroni bi hubbil masakin, perintah yang pertama adalah agar supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Memerintahkan aku yang kedua untuk selalu melihat kepada yang di bawah dalam urusannya dan tidak melihat kepada yang di atas. Beliau memerintahkan aku untuk menyambung silaturahim walaupun yang disambung itu kemudian berpaling, dan memerintahkan aku untuk tidak minta kepada sesiapapun, minta sesuatu kepada sesiapapun, dan memerintahkan aku untuk mengatakan yang hak
walau kana wa in kana murran, walaupun itu pahit. Nah, ini perlu pengorbanan. Dan juga memerintahkan aku supaya tidak takut di jalan Allah ini celaan orang-orang yang mencela. Serta memerintahkan aku untuk banyak membaca la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya ucapan ini adalah perbendaharaan Allah, ya, perbendaharaan di bawah arsy. Perintah-perintah baginda Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Dzar ini tentu tidak khusus untuk ini, juga untuk kita yang kesemuanya ini perlu pengorbanan. Khususnya aqulul haq wa in kana murran, dan juga al akhaf fillahi laumata la'im. Mengucapkannya hak walaupun itu pahit, itu pengorbanan yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang membuli orang lain, dengan kata-katanya, dengan akun-akunnya, ya, Masya Allah, luar biasa. Mereka kalau tidak suka dengan kebenaran, ya apapun akan dilakukan, menghalang-halangi supaya orang lain tidak ikut, supaya orang lain itu benci kepada kita yang memperjuangkan kebenaran, itu akan dilakukan oleh mereka. Dan ini semuanya perlu pengorbanan, Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri atau pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, ya, yang kalian takut kerugiannya, tempat tinggal kalian itu lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggulah. Jadi di sini kalau dalam penjelasan tentang ayat ini itu dikaitkan dengan awalnya adalah perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hijrah. Tetapi ada sebagian yang masih merasa berat, ya. Masih merasa berat karena lebih mencintai keluarganya, yang terdiri dari orang tuanya, anaknya, saudara-saudaranya, ya, pasangan-pasangannya, keluarga besarnya, juga masih lebih mencintai hartanya, lebih mencintai perdagangannya, lebih mencintai tempat tinggalnya. Ya. Jadi akhirnya tidak jadi hijrah. Tidak jadi hijrah, berarti meninggalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang di jalan. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatarabbasu", tunggulah. Ini ancaman sebenarnya. Tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, hatta ya'ti Allah bi amri ini ditafsirkan sampai Allah memberikan kemenangan berupa penaklukan kota Mekah. Jadi karena ini kaitannya dengan hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, maka datangnya urusan Allah ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu ketika menaklukkan kota Makkah. Artinya di sini siapa yang tidak hormat, tidak suka, tidak dekat dengan orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya, ya. Tetapi demi untuk mencintai Allah, demi untuk mencintai Rasulnya, demi untuk mencintai jihad di jalan Allah, itu harus bisa dikesampingkan kalau seandainya menjadi penghalang. Kalau seandainya menjadi penghalang. Jadi yang nomor satu itu Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Kalau seandainya sekarang ini kadang-kadang kita disibukkan oleh urusan-urusan yang di luar daripada urusan Allah, urusan Rasulnya, urusan jihad fisabilillah, urusan yang kaitannya dengan aba, abna, ikhwa, azwat, asyiro, harta, perniagaan, urusan dengan itu menyibukkan kita. Akhirnya kita berangsur-angsur mundur daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini kita akan mendapatkan kerugian. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam sebuah hadis yang sahih, ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, inna syaitana qa'ada li ibni Adam salasa maqaida. Qa'ada lahu fi tariqil Islam, faqala lima tadharu dinaka wa dina abaika, fakhalafahu wa aslam. Wa qa'ada lahu fi tariqil hijrah, faqala lahu atadharu malaka wa ahlaka, fakhalafahu wa hajara. Summa qa'ada fi tariqil jihad, faqala lahu ujahidu fatuqtalu fa yunkahu ahluka wa yuksamu maluka fa khalafahu wa jahada haqqun 'ala Allahi ayyudkhilahu jannah. Insyaallah ya. Ini setan ini terus begini akan terus menghalang-halangi kita. Dalam hadis ini dijelaskan sesungguhnya setan ini akan menghalang-halangi anak Adam ya, kalau disebut qa'ada itu duduk sebagai penghalang. Dari tiga episode duduknya ya, episode cara menghalang. Bapak adalah fi tariqil Islam, misalnya orang belum masuk Islam, ya, masih orang kafir lah ya. Ketika dia masuk Islam itu atau mau masuk Islam itu, setan sudah bergerak dahulu mengatakan kepadanya dalam bisikannya, ya, lima tadharu dinaka, kenapa kamu meninggalkan agamamu? Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Tapi ya ini seseorang yang mendapatkan hidayah ini tidak tunduk terhadap setan. Ya. Dia menentang ya, bisikan-bisikannya itu, tetap dia akhirnya masuk Islam. Nah, apakah setelah seseorang masuk Islam setan berhenti? Enggak, ya terus masih. Ya. Pokok adalah fi tariqil hijrah. Ini kalau katanya dengan hijrah adalah hijrah makaniyah dulu. Ya. Setan akan menghalangi seseorang dari jalan hijrah dan dia mengatakan, nah, kenapa kamu tinggalkan hartamu? Kok tega kamu meninggalkan keluargamu? Tetapi si fulan ini tetap pada pendiriannya, akhirnya dia hijrah. Artinya setan tidak berhasil. Tapi setan tidak putus asa. Dia kemudian berusaha untuk menghalang-halangi seseorang ini yang sudah masuk Islam dan sudah berhijrah ini untuk berjihad dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ini sangat identik dengan peperangan di masa yang dahulu. Nah, maka setan mengatakan, membisikkan ke dalam jiwanya, tujahid, engkau berjihad, tuqtalu, nanti kamu akan terbunuh di sana. Sehingga apa? Fayungkahu ahluka, istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Yuksamu maluka, hartamu akan dibagi-bagi untuk ahli waris. Ya. Tapi seseorang yang istiqomah ini, yang tetap semangat berkorban ini, khalafahu, tidak tunduk terhadap bisikan setan itu, tetapi terus berjihad. Nah, orang yang berhasil melewati episode ini yang melemahkan sebenarnya, setan itu akan melemahkan seseorang untuk melakukan apapun demi kebaikan, ya. Termasuk di dalamnya adalah berkorban untuk berjihad. Maka orang yang berhasil mengalahkan bisikan-bisikan setan ini, kata Rasulullah, haqqun 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Maka sudah sepantasnya lah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke surga. Jadi pengorbanan itu sangat indah. Pengorbanan dalam berjuang itu endingnya itu surga. Siapa yang tidak mau di antara kita yang tidak masuk surga? Ya, tentu semuanya ingin masuk surga. Jadi maksudnya tidak adalah kita ini yang ingin masuk neraka. Semuanya akan kepingin masuk surga. Nah, di antara caranya adalah tetap semangat dalam berjihad, tetap semangat dalam berkorban. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yang pendek ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin." Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati, dan jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat. Ada satu penjelasannya disebutkan oleh Al-Lais ibnu Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Aslam Abi Imran. Beliau mengatakan, Aslam Abi Imran ini beliau mengatakan, hamala rajulun minal muhajirin bil Konstantiniyah ala sofil aduwi hatta khorokahu. Wa ma'ana Abu Ayyub al-Ansari. Jadi ini ada satu kisah luar biasa, dan ini perang yang
lawannya itu adalah Romawi. Tempat perangnya adalah Konstantinopel. Ya. Di zaman sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk di situ adalah sahabat Al-Muhajirin dan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ada seseorang yang hamala rojulun minal muhajirin ala sofin, ini maksudnya adalah dilemparkan ke sof barisan musuh yang banyak itu. Sampai kemudian orang ini berhasil, ya, sahabat pejuang ini berhasil menyibak, ya, menyibak pasukan itu. Dan waktu itu bersama kami, kata Aslam bin Imran, ya, Aslam Abi Imran sudah mengatakan, bersama kami waktu itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, komentar mereka yang tidak mengerti tentang penjelasan ayat yang tadi itu, mereka mengatakan alqa biyadihi ila tahlukati, wah ini bunuh diri, ini bunuh diri. Kan pasti kalau ke sana ini pasti akan dibunuh oleh mereka. Ini bunuh diri. Alqa biyadihi ila tahlukati. Tapi mendengar komentar orang-orang terhadap seseorang yang berhasil, ya, walaupun dengan pengorbanannya yang luar biasa itu, maka Abu Ayyub mengatakan, nahnu a'lamu bihadhil ayat. Kami adalah yang paling mengerti tentang ayat ini. Innama nazalat fina. Ayat ini turun yang berkaitan dengan kami. Bagaimana? Sahibna Rasulullah, kami telah menemani Rasulullah. Wa syahidna ma'ahul masyahid, dan kami ikut bersama baginda, ya, peperangan demi peperangan. Wa nasornahu, kami menang. Alamma fashal Islam wa dhahara, ketika Islam sudah tersebar, menang. Istama'na ma'syarul ansar, ya, najian faqulna, kami orang-orang Ansar berkumpul, kemudian ngobrol gitu, ya. Nah, sambil berkumpul mereka kemudian mengatakan begini, sahabat Ansar ini, qad akramanallah, sungguh Allah telah memuliakan kita dengan menjadi sahabat nabinya, dan juga memuliakan kita dengan memberikan kemenangan kepada nabinya, sehingga Islam menjadi tersebar dan pemeluknya banyak. Wa kunna qad asarnahu 'alal ahlin wal amwal wal aulad. Nah, ini dia. Nah, karena memang kondisinya sudah seperti itu, Islam sudah menang, diberikan kemenangan oleh Allah, ya. Pemeluknya juga sudah banyak, tidak seperti di awal-awal Islam, ya. Maka kemudian kami ini asarnahu 'alal ahlin, ya. Lebih dalam tanda kutip, ya, lebih mendahulukan keluarga, harta, anak-anak. Artinya urusannya sekarang sudah kepada urusan keluarga, urusan harta, urusan anak-anak. Wada'atil harbu auzaroha, sementara peperangan sudah redup, ya, sudah tidak lagi seperti di awal-awalnya. Anarji'u ya'la ahlina, kami pun akhirnya kembali ke keluarga, ke anak-anak, dan kami duduk-duduk tinggal bersama mereka. Ternyata kemudian turun ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Akan tahluka fil iqamah fil ahli wal mali wa tarkil jihad. Insyaallah, ya. Kebinasaan itu ketika kami berlama-lama bersama dengan keluarga, berlama-lama ngurusin harta dan meninggalkan jihad. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, mari kita lihat diri kita, kita potret diri kita dengan ayat-ayat tadi itu. Ayat pertama adalah ayat-ayat, satu ayat yang memberikan sifat kepada satu kaum, apakah kita layaknya menjadi satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tetap yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Kemudian marilah kita potret diri kita dengan ayat yang kedua. Apakah kita lebih mencintai tadi itu, ya, ayah, harta anak, harta keluarga, perniagaan, tempat tinggal, itu lebih kita cintai daripada Allah Rasulnya dan juga jihad di jalannya. Marilah kita potret diri kita. Pengorbanan yang kita keluarkan ini berupa harta, waktu, pikiran dan sebagainya, untuk kepentingan jihad di jalan Allah, atau untuk kepentingan ngumpulkan harta misalnya, untuk kepentingan yang kaitannya dengan beranak pinak dan sebagainya.
Nah, kita potret diri kita. Kemudian apalagi ayat yang ketiga ini yang dijelaskan oleh kisah oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Marilah kita lihat diri kita. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian meninggalkan jihad, lebih mencintai harta, lebih mencintai anak, lebih mencintai keluarga dan sebagainya. Kemudian kita takut sekali orang-orang yang mencela karena kita memperjuangkan kebenaran. Janganlah, nanti kita ini citra kita menjadi buruk karena kita memperjuangkan ini dan itu dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi ya, hakun Allah ayyudkhilahul jannah itu benar-benar kita raih bersama-sama. Hakun Allah, ya, layak bagi Allah, sudah sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke surga karena kita semangat atau tetap semangat berkorban di jalan ini, jalan yang sudah kita yakini kebenarannya, jalan yang insya Allah destinasi akhirnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pendahulu-pendahulu kita, mayyuti'illah wa rasulah, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.